Lansia ditembak pelaku curanmor saat aksinya dipergoki. Aktivis Persatuan Islam Garut tewas dianiaya di jalanan. MK resmi tolak gugatan batas usia Capres-Cawapres Republik Indonesia. Seorang lansia di Pulau Gadung, Jakarta Timur menjadi korban penembakan oleh pelaku pencurian sepeda motor. Aksi tersebut terjadi ketika Amir Syarifuddin berusia 75 tahun memergoki pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Porselen 4, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku yang kaget aksinya diketahui warga itu pun langsung mengeluarkan tembakan hingga mengenai korban. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengannya. Keluarga korban, Ida Mahesa, mengatakan jika kejadian tersebut terjadi pada Minggu 15 Oktober 2023 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu, korban curiga ada seseorang tak dikenal mendekati sepeda motor milik keluarganya yang sedang terparkir di depan rumah. Atas kecurigaan itulah Amir Syarifuddin mencoba menghampiri. Namun, orang tak dikenal itu sedang merusak rumah kunci kontak motor dengan kunci letter T. Mendapati aksinya diketahui oleh pemilik rumah, pelaku berusaha memberikan ancaman dengan mengeluarkan senjata airsoft gun. Pelaku yang wajahnya tertutup masker dan menggunakan helm itu seketika mengeluarkan pistol air gun dari dalam kaos, melepaskan tembakan hingga 4 kali mengarah ke Amir. Ida mengatakan pelaku yang melepaskan tembakan tersebut langsung menghampiri rekannya yang sudah menunggu di sepeda motor. Secara cepat, pelaku langsung duduk secara dibonceng di sepeda motor tersebut dan langsung melarikan diri ke arah jalan raya keluar kompleksnya. Sembari melarikan diri, Idam berinisiatif langsung mengejar pelaku dengan berlari hingga ke ujung gang tempat tinggalnya. Ketika dikejar, pelaku kembali melepaskan tembakan hingga 3 kali ke arah Idam. Beruntungnya, peluru berbahan besi tersebut tidak mengenai sedikit pun tubuh dari Idam. Idam mengungkapkan usai kejadian pihaknya langsung melaporkan ke Polsek Pulau Gadung untuk ditindaklanjuti. Jalanan di Garut, Jawa Barat jadi ajang penganiayaan yang menewaskan Panji Nur Hakim, aktivis siaga bencana atau sigap Jam'iyah Persatuan Islam atau Persis Garut. Panji mengalami luka parah setelah dianiaya menggunakan senjata tajam di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Minggu 15 Oktober 2023 dini hari. Panji tak tertolong. Jenazahnya dimakamkan pada Minggu malamnya. Ribuan orang mengantar Panji ke peristirahatan terakhirnya. Seribuan orang hadir pada pemakaman Panji Nur Hakim di Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Minggu malam. Isak tangis warga mengiringi pemakaman Panji. Kepergiannya menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman seperjuangannya. Hingga prosesi pemakaman selesai, sejumlah orang terpantau berdatangan dan melakukan sholat jenazah di lokasi pemakaman. Ketua Pengurus Daerah Persis Garut yakni Ena Sumpena menjelaskan kepergian Panji Nur Hakim menyisakan duka yang mendalam bagi Jam'iyah Persis Garut. Panji merupakan sosok yang telah banyak berjasa membantu sigap Persis Garut di medan bencana. Selain itu, Panji adalah pahlawan kemanusiaan. Saat kejadian, ia sedang berusaha menolong temannya yang sedang bertikai. Ena menuturkan jika kasus tersebut tidak diusut tuntas hingga ke akarnya, maka akan ada korban lainnya. Panji Nur Hakim dianiaya geng motor XTC. Geng motor ini sudah berkali-kali beraksi dan membuat warga resah. Tim Sancang Polres Garut, Polda Jabar berhasil mengamankan 4 pelaku
Selang 4 jam setelah kejadian yang menimpa Panji, Kapolres Garut AKBP Rohman Yongki mengatakan Panji mengalami luka tusuk di kepala dan punggungnya. Keempat pelaku yang berhasil dicokok polisi adalah AA, US, RS, dan AMA. Mereka adalah warga Desa Karangmulya, Kecamatan Karangpawitan, Garut. Mereka memiliki tugas masing-masing dalam menjalankan aksi brutalnya itu. Mahkamah Konstitusi atau MK menggelar sidang pengucapan putusan uji material pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang pemilu terkait batas usia minimal calon presiden atau capres dan calon wakil presiden atau cawapres di ruang sidang pleno Gedung MK Jakarta pada Senin 16 Oktober 2023. Pasal yang digugat mengatur soal batas usia minimal capres dan cawapres, yakni 40 tahun dan tidak mengatur batas usia maksimal capres-cawapres. Seperti dikutip CNN Indonesia, terdapat sejumlah perkara soal usia capres-cawapres akan diputus pada sidang tersebut. Perkara pertama yaitu perkara yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI diwakili Giring Ganesa Jumaryo, Dea Tunggaesti, Dedek Prayudi, Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, dan Mikhail Garbosevdong. Para pemohon memilih Mikhael Francine Wijojo dan kawan-kawan sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada 9 Maret 2023 lalu. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres, cawapres menjadi 35 tahun, sebagaimana pernah diatur pada pasal 5 huruf O Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan pasal 6 huruf Q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dalam pembacaan putusan, Hakim MK yakni Arief Hidayat merunut pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 soal syarat usia capres dan cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat undang-undang. Namun demikian, terdapat pendapat berbeda oleh Hakim Anggota Suhartoyo dan Hakim Anggota Guntur Hamzah. Selain PSI, masih ada 5 perkara gugatan, antara lain perkara yang diajukan Partai Garuda diwakili Ketua Umum Ahmad Rida Sabana dan Sekjen Yohana Murtika sebagai pemohon. Lalu Desmi Hardi dan MM Malik Ibrahim sebagai kuasa hukum. Permohonan ini diterima MK pada 2 Mei 2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun dan memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara. Lalu apa putusan MK? Ditetapkan dan dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman, dinyatakan MK menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Bisanews.id, Nindya Farisa mewartakan.